اللهم افتح علينا فتوح عارفنا بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ونسينا يا ذا الجلال والإكرام. فأقولوا وبالله التوفيق من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الزمن يشرف بما يقع فيه من الحوادث التي هي الأصل في إعطاء القيمة الاعتبارية للزمن وبمقدارها يكون مقداره وبفضلها يكون فضله وكلما كان ارتباط الناس بالحادثة قويا وتأثرهم بها عظيما كان ارتباطهم وتأثرهم بالزمن الذي وقعت فيه بنفس القوة. فقولوا maka aku berkata wabillahi taufiq minal qawaidil mukarrarati di antara kaidah yang sudah berlaku di sisi ahli ilmu bahwa sebuah zaman dan waktu yasyrufu bisa mulia dengan sebab hal-hal yang terjadi pada waktu itu dari sebuah peristiwa-peristiwa di mana itu adalah dasar dalam memberikan sebuah nilai yang bernilai untuk waktu tersebut. Wa bimiqdariha yakunu miqdaruhu, dan bernilainya sebuah peristiwa menjadi tolak ukur mulianya sebuah zaman atau waktu, dan agungnya sebuah peristiwa menjadi tolak ukur agungnya sebuah zaman. Jadi di dalam kitab Limadha fi Sya'ban karya Syekh Alawi Al-Maliki, beliau menyampaikan sebuah kaidah yang sudah berlaku menurut para ahli ilmu. Sebuah zaman dan waktu bisa mulia menurut peristiwa yang terjadi bab sebuah waktu ataupun masa-masa tertentu. Misal lagi bulannya, bahkan bulan Sya'ban yang mulia karena memang peristiwa-peristiwa yang terjadi yang luar biasa bulan Sya'ban. Karena peristiwa-peristiwa besar yang banyak terjadi pada bulan Sya'ban, juga bulan Sya'bannya juga punya nilai tersendiri. Kemudian pada bulan Syawal, maka bulan Syawal bulan Purukun Rabiul Awal, maka Rabiul Awal yang bernilai karena 6 peristiwa besar yang terjadi pada bulan Rabiul Awal. Maka bulan Ramadan yang bisa mulia karena 6 peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan. Bahkan bulan Agustus menjadi bulan yang paling dimuliakan di negara Indonesia karena peristiwa besar yang terjadi pada bulan Agustus. Sehingga tanggal 70, tanggal 17 dirayakanlah sebagai hari kemerdekaan. Kemudian seberapa besarnya peristiwa yang terjadi bulan ataupun wadah-wadah tertentu menjadi sebuah tolak ukur mulianya sebuah waktu. Semakin hayu peristiwa atau sebuah kejadian yang terjadi, semakin bernilainya wadah tersebut. Mulianya sebuah peristiwa yang terjadi maka menjadi tolak ukur mulianya sebuah waktu. Bulan Sya'ban adalah peristiwa-peristiwa yang luar biasa, di antaranya berpalingnya menghadap kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah, yang mana tepat terjadinya pertengahan dari bulan Sya'ban. Itu sekitar 17 bulan setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, 17 bulan Haura.
Kemudian Allah Taala memerintahkan menghadap kiblat ke Mekah. Kemudian bulan Syawal pun bulan terus perintah bersalawat kepada Nabi. Di mana di mana perintah salawat kepada Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Allah Taala ikut serta juga Allah Taala bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah Taala bersalawat, malaikat bersalawat, kemudian barulah Allah Taala memerintah kepada orang beriman juga untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Yang di antara peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan Syawal. Kemudian pada bulan Syawal pun bulan di mana Allah Taala mengangkat seluruh amalan manusia dalam setiap tahun. Kemudian kullama kana irtibatun nasi bil hadisati qawiyan wa ta'assuruhum biha 'aziman kana irtibatuhum wa ta'assuruhum biz zamani alladhi waqa'at fihi bin nafsil quwwati. Semakin sebuah kejadian atau peristiwanya berhubungan dengan manusia, kemudian berdampak besar terhadap manusia, maka peristiwanya pun dan sebuah kejadiannya pun sangat terikat dengan manusia ataupun sangat berdampak dengan manusia, dampak yang sangat kuat. Artinya awal sebuah peristiwa yang terjadi juga berpengaruh kepada orang. Maka dengan kuatnya sebuah peristiwa ataupun dan besarnya dampak sebuah peristiwa terhadap orang, maka dengan mengenang peristiwa juga bisa berdampak besar. Contoh itu lagi Isra Mi'raj bab bulan Rajab. Dukna hai peristiwa Isra Mi'raj sehingga berdampak kepada manusia. Hal besarnya ataupun hayunya terjadi Isra Mi'raj sampai dengan sebab Isra Mi'raj keimanan dulu yang bertambah, kemudian tambahlah kewajiban itu sembahyang. Sampai ini lebih dekatlah dengan Allah Taala. Menyebutkan dari dampak dari peristiwa Isra Mi'raj, maka Purukun 27 Rajab menjadi sebuah hari yang Purukun yang bernilai dan yang memang punya dampak besar itu. Artinya dia harus teringat kibat sebenarnya Purukun 27 Rajab. Putra peristiwa yang hari 27 Rajab sehingga sangat berpengaruh. Ini memang harus teringat. Mungkin Nabi pada kayaknya yang Isra Mi'raj dengan merupakan mengadala kata semayang mati tanya harus lagi yang sebab perjuangan Nabi sangat besar dan sampai mendapatkan perintah sembahyang 5 waktu. Menanti yang terjadi malam nisfu Sya'ban ini maka gabungkan malam nisfu Sya'ban. Dan beberapa hal yang harus dilakukan yang malam nisfu Sya'ban pun memang harus sembahyang tasbih, lain-lain hancur. Sembahyang tasbih yang bukunya sebenarnya kalangan terbiasa boleh buru-buru, mungkin kadang kita momen tertentu. Sebenarnya pada malam nisfu Sya'ban kan sembahyang tasbihnya, kan baca yasin lagi bukannya maksud tujuan dasar. Tujuan dasar dari ini Purukun merayakan malam nisfu Sya'ban. Karena apa malamnya? Amalan menunggu pelaporan ke Allah Taala. Jadi dia buat malamnya untuk ingat bahawa tadinya puji burung yang wate Purukun laporan dia orang ada puji burung ke burung ada tu. Jadi dia perlu renungkan malamnya, perenungan tentang masalah kiban keibadatnya di masa lalu. Karena yang agak sebuah peristiwa besar, cara untuk dia kosong dari kegiatan ibadat, maka gajaklah berbuat ibadat secara bersama-sama.
Ana urung yang karang ramai tiga ada bubut. Gala urung senang. Maka kalau Yasin, ana Yasinnya yang paling dia gala ana yang tu nak bubut. Mengingat fadilah-fadilah yang lain. Ana yang pakar baca Quran dari pun jika hari. Antu mengajar, ana baginya ana fadilah. Nah, fadilah. Mungkin hang merasa, karena kamu merasa dengan baca Yasin. Kemudian bangunan tasbih. Dan sebenarnya jumlah rakaat 3 rakaat, 2 kali saja. Sembahyang dengan rumput, tempat baca tasbih. Nah, tempat-tempat lain itu baca tasbih. Mungkin ada yang berkumpul zero kan merasa, tapi berkabar jamaah semangat sebab karena ilmu. Makanya kumpul nah sembahyang tasbih bersama-sama agar sembahyangnya bisa dilaksanakan. Yang intinya pada dasarnya mengajarnya untuk berbuat kebaikan. Jadi pamadamnya juga ibadati adalah pamadamnya jadi sembahyang isya kan sembahyang tasbih karena boleh lain. Ini kajian ke mana? Kenyang. Maksudnya adalah menghidupkan malamnya dengan berbagai jenis amal kebaikan. Nyan masalah siapa Nabi